Hai semuanya, penonton setia atau pemirsa setia Gama Jogja. Welcome again to gamjok.activity YouTube channelnya Gama Jogja Kota Depok. I'm happy to see you again ya. Seperti biasa saya atau aku atau Ogut Kananda di sini. Mungkin kalian pada bosan nih, kok mukanya Kananda lagi gitu. But I think namanya ilmu tuh kita tidak perlu membicarakan bosan ya, melihat siapa mentornya, siapa gurunya, dan siapa segala macam. Ya, karena bagiku semua orang ya itu pasti berpotensi untuk bisa menjadi seorang teacher. Tidak menutup kemungkinan kalian juga yang ada di rumah kalian masing-masing atau di sekolah kalian masing-masing, yang mana ketika misal guru menjelaskan ya, atau mungkin kalau yang homeschooling ya tetap teacher yang menjelaskan, nah kalian ada potensi untuk bisa mengajar ya. Jadi kalian tidak perlu yang insecure, you shouldn't to make your self itu lebih insecure, jangan ya. No, kita tidak boleh membuat diri kita itu menjadi insecure, karena kalau kita mengajar tuh rasanya penampilan kita terlalu gendut, kita terlalu jelek, kayak nggak bagus di kamera atau nggak bagus nanti dilihat sama students kita. No, semua orang punya potensi ya. Apapun yang dikasih oleh Allah itu semua kita harus pergunakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Kananda di sini akan menjelaskan tentang I would like to teach you about math. Nah, matematika. Pasti kalian ini kalau udah dengar kata matematika tuh udah males, nggak mau ngerjain, mager, dan segala macem ya. So you have some reasons. Kalian punya banyak sekali alasan untuk tidak mau namanya mengerjakan matematika. Apalagi kalau udah guru jelasin, tadi ibunya jelasin apa ya, tadi bapaknya jelasin apa ya, tadi ibunya tuh ngomong apa ya, ngomongnya rumus dulu tapi nggak dong-dong, nggak mudeng-mudeng. Nah ya, nih ya, to be honest, matematika itu sebenarnya gampang kalau kita sering latihan soal ya. Jadi kita tidak melulu harus melihat namanya buku rumus ya, tabel rumus. Oke, kalau kita melihat rumus pasti kita akan gumoh ya, kita akan muak, pengen muntah dan segala macam. Cuman kalau misalnya rumus itu sering diaplikasikan ke soal-soal, nah itu baru kalian mengenal, oh ternyata matematika itu jalannya begini toh. Oh ternyata matematika itu kalau kita nemuin soal begini, misal soal A, misal red gitu, suruh mencari misal kelilingnya berapa, luasnya berapa, atau volumenya berapa. Oh ternyata caranya begitu toh. Nah kalau udah ada kata-kata oh begitu toh, nah itu tuh ya, terkadang murid-murid sekarang tuh kurang usaha ya. Ini bukan maksud Kak Nanda untuk meremehkan ya, cuman memang faktanya seperti itu, in case-nya seperti itu ya. Melihat soal matematika apa ya rumusnya, bahkan udah misal kalau lagi Giform nih, kalau sekarang kan masih pandemi kan masih pada online tuh, buka Giform, scroll Giform, soal apa sih, misal soal nomor 1 nggak ngerti, ntar soal nomor 2 tambah lagi apa sih nih, soal nomor 3 apa lagi sih nih, ya jangan sampai seperti itu ya. Kenapa matematika itu oke, kalau kita bilang membosankan, tapi ternyata matematika itu membuat daya pikir kita atau daya ingat kita tuh jauh lebih lancip ya, bukan menjadi tumpul tapi lebih lancip. Karena apa? Di matematika itu kan kita akan menghitung kan ya, pada dasarnya kan matematika tuh melatih kita untuk berhitung ya. Segala sesuatu problem,
segala sesuatu yang ada di depan kita dan itu dijabarkan dengan angka, mau nggak mau, suka nggak suka, itu akan diselesaikan secara matematika. Ya, jadi selama kalian belajar, ya dinikmatin, ya let it flow, bikin ini itu mengalir. Nah, biar nggak panjang lebar, jadi kali ini Kak Nanda akan membawakan materi ini. Kalau kakak sempat search ya di beberapa referensi atau di beberapa silabus di tiap jenjang pendidikan, nah ini adanya di kelas 6 SD. Nah, pasti penasaran kan? Kali ini Kak Nanda mau bawain apa sih? Penasaran kan? Coba tebak dulu yang di rumah sana. Tebak. Kira-kira kakak mau bahas apa nih? Kelas 6 SD. Ayo, buat tadi ada yang kelas 6 SD mungkin kalau dengan matematika pasti tahu dong materinya apa. Ya betul, kali ini kakak akan membahas tentang namanya lingkaran. Nah, ya kakak akan membahas tentang lingkaran. Lingkaran itu apa sih? Mungkin kalian tahu koin cepek itu bentuknya bulat, lingkaran. Koin gopek 500 juga bentuknya sama. Bola itu bentuknya juga kayak lingkaran. Dan segala yang bentuknya tuh kayak satu bulatan penuh. Mungkin gambarnya nggak simetris. It's a problem. Nah, ini yang dinamakan lingkaran. Ya. Nah, mungkin kalian berpikir lingkaran itu sebenarnya apa? Lingkaran itu sebenarnya apa sih? Lingkaran itu sebenarnya dia bentuk, ya matahari kita bentuknya bulat, ya bulat. Bumi kita bentuknya apa? Ya bulat. Ya apapun yang bentuknya tuh bulat, ya itu pasti basic bentuknya dari lingkaran. Ya bumi kita, matahari kita, ya itu bentuknya bulat. Apa sih lingkaran itu? Ya lingkaran itu adalah sebenarnya suatu bentuk. Ya, bentuk. Nah, bentuk seperti apa? Ya, jadi lingkaran itu adalah bentuk yang tiap titik-titik pada lingkaran. Nah, titik-titik apa nih? Misalkan lingkaran walaupun bulat begini, dia kan juga punya titik kan? Misal titik sini, sampai muter des. Ya, ibarat lingkaran tuh nggak ada ujung. Ya, kalau misalnya orang lagi maraton, orang lagi sprint di lapangan, muter satu lapangan, dia kan akan muter terus kan. Nah, ibarat lingkaran tuh dia tidak berujung, akan terus berputar. Ya, ibarat kata kalau pelari dari start, ya bakal ketemu start lagi. Ya, ibarat kalau misal di sini garis finish. Ya, tetapi akan ketemu di titik yang sama. Dia nggak akan ketemu di titik yang berbeda. Misal ke titik sini, lurus ke sini, misal set di titik ini. Kalau ada yang begini dinamakan lingkaran bukan? Tidak. Ya, karena dia tidak mengitari atau berputar. Ya. Jadi ini yang bukan dinamakan lingkaran kalau yang seperti ini. Nah, jadi kalau lingkaran itu suatu bentuk yang mana titik-titiknya, itu semuanya jaraknya sama dengan yang namanya titik pusat. Nah, jadi lingkaran itu bentuk yang titik-titiknya itu, ya titik-titik ini itu jaraknya sama dengan titik pusat. Ini pusatnya nih P, set. Nah, ya mau kamu misal lari dari titik ini ke sini, misal jaraknya 10 meter misalnya. Mau kamu lari dari titik sini jaraknya sama 10 meter. Mau kamu lari dari titik sini sama jaraknya 10 meter.
Mau kamu lari dari sini pun juga sama, jaraknya 10 meter. Jadi titik-titik lingkaran itu sama jaraknya. Dari titik sini ke titik P atau pusat ini bakal sama. Ya, you have to remember, ya. Yang harus kalian ingat, lingkaran itu semua titiknya ketika berjarak ke titik pusat itu sama, nggak ada yang beda. Ya, nggak ada misal kalau dari titik ini ke titik P 10 misal 10 meter, terus nanti dari titik ini ke ini 30 meter. No. Ya, kalau ada yang seperti itu bukan lingkaran. Nggak tahu itu bentuk baru apa tuh, poligonal kah, heksagonal kah, atau segala macam. We don't know. Ya, yang kita tahu lingkaran itu titiknya sama. Ya, so we have to know, ya, that circle atau lingkaran itu have titiknya sama, similar. Ya, sama secara distance-nya, secara jaraknya. Oke. Terus lingkaran, apakah lingkaran itu cuma hanya bentuk bulat, lepet begini? Yo, yang di rumah pasti bisa jawab. Mungkin sambil buka buku gitu, yang adik-adik SD kelas 6 buka buku, lingkaran itu bentuknya apa aja sih? Apakah cuma bentuk bulat doang? Atau yang SMP nih buka buku lagi, walaupun SMP juga paling materinya mungkin lebih naik, kayak himpunan diagram Venn, himpunan penyelesaian, atau faktor eksponen, apa segala macam. SMA juga, apakah lingkaran itu cuma bentuknya bulat begini? Bisa jawab? Bisa jawab? Tidak. Ya, memang lingkaran bentuknya bulat, tapi lingkaran itu punya bagian-bagiannya. Nah, bagiannya apa aja? Nih, kakak tunjukin. Nah, lingkaran itu punya beberapa bagian. Mungkin ini gambarnya agak sedikit blurred, but it's okay, it doesn't matter. Ya. Oke. Nah, lingkaran itu ternyata punya beberapa bagian. Nah, bagiannya itu apa aja? Nah, ini. Jadi di sini tadi kan ada namanya titik pusat. Pusat di sini. Oke, pusat di sini. Nah, kemudian ada nih garis. Nah, set. Ya. Garis dari titik pusat ke suatu titik pada lingkaran. Ya. Ini yang dinamakan jari-jari. Ya. Atau notasinya permisalannya R. Nah, ya, ini yang dinamakan jari-jari. Kemudian ada lagi nih, garis satu lagi, garis sebelah kiri dan garis sebelah kanan manjang, ya, tetapi dia melewati titik pusat. Nih, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, dua titik tertentu pada lingkaran, tapi dia melalui pusat. Nah, itu yang dinamakan diameter. Atau permisalannya, notasinya adalah D. Ya, paham ya? Terus ada lagi set. Nah, misal taruhlah ini, kakak akan mengarsir satu bagian. Nah, ya. Nah, misal ya, ada daerah yang diarsir seperti ini, ya, di mana daerah itu lokasinya berada di antara, jadi ini nih, setengah ini, bukan setengah sih ya. Jadi ada lengkungan di sini, garis lengkung di sini. Ya. Nah, ini yang dinamakan busur. Nah, ini. Nah, ini yang dinamakan busur. Oke. Nah,
misal di antara busur sama dua jari-jari, dua jari-jari ini ada yang kesini, ada yang kesini, dan ini daerah ini kakak arsir tadi. Nah, ini yang dinamakan juring. Nah, ini yang dinamakan juring. Nah, kemudian ada lagi, misal dari titik ini, ya, misal dari titik ini ke sini. Nah, misal ada garis yang menghubungkan titik tertentu pada lingkaran ke titik lingkaran yang lain, tetapi dia tidak melewati titik pusat, jadi garis itu tidak memotong titik pusat. Nah, ini yang dinamakan tali busur. Nah, itu yang dinamakan tali busur. Kemudian, nih kalau misal kakak akan mecah, bukan mecah sih ya, motong. Ya, ini ada daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir atau daerah yang berlokasi di antara tali busur dan busur, ya, ini tetap busur ya karena melengkung ini, ya, ini yang dinamakan tembereng. Ini yang dinamakan tembereng. Nah, kemudian, ya, ada tembereng, ada juring, ada busur, ada bentuk, ada diameter. Nah, kemudian ada lagi satu lagi nih, garis yang dari titik pusat ke perpotongan tali busur, ya, perpotongan tali busur. Garis ini, ya, nanti ada sudut di sini. Ini yang dinamakan apotek. Nah, ya, itu yang dinamakan apotek. Ya, jadi sampai sini paham dulu, ya. Inilah definisi dari lingkaran. Ya, walaupun lingkaran itu bentuknya bulat, ya, tetapi lingkaran tidak sekedar bulat. Ternyata dia ada anak buahnya, ya. Ada beberapa bagian di sini. Ada busur, ada jari-jari, ada juring, ada diameter, ada apotema, ada tembereng, dan ada tali busur. Paham ya adik-adik semua dan semua penonton setia Gama Jogja YouTube channel, ya, jadi inilah sebenarnya lingkaran, ya. Nah, ternyata lingkaran itu punya rumus, ya. Jadi di matematika, ya, when we are talking about math, atau ketika kita bicara matematika, itu tidak mungkin tidak lepas dari namanya, ya, tidak mungkin lepas dari namanya rumus, ya. So lingkaran, ya, mostly kebanyakan itu ada keliling dan luas. Nah, ini rumusnya dari lingkaran. Nah, di lingkaran itu kan kita mengenal ada D dan ada R. Nah, jadi ada keliling dan ada luas. Oke, ini biar lebih panjang. Nah, jadi lingkaran itu ada keliling dan ada luas. Keliling, ya, keliling itu punya dua rumus. Ya, dua rumusnya apa? Jadi dua rumusnya kalau misalnya ini R-nya diketahui, ya, atau jari-jarinya diketahui, dan ada rumus yang diketahui hanya D-nya.
atau diameter. Nah, hanya diameter. Nah, rumusnya apa? Untuk keliling yang diketahui jari-jarinya itu rumusnya 2pi r, ya, atau 2 dikali pi dikali r. Ya, ini untuk yang diketahui jari-jarinya. Nah, kalau diketahui diameter, rumusnya simple, ya, hanya pi dikali d. Ya, jadi beda ya. Kalau misalnya di dalam soal kamu menemukan soal yang diketahui r atau jari-jarinya, ya berarti pakai rumus 2pi r. So don't forget, ini untuk mencari keliling. Tetapi kalau di dalam soal itu diketahui diameter, itu rumusnya pi dikali d. Ya, jadi beda. Kalau r itu 2 kali pi kali r atau 2pi r. Nah, kalau untuk yang diameter itu pi dikali d. Ya, itu untuk rumus keliling. Nah, sedangkan untuk luas itu hanya satu. Yang luas itu hanya satu. Rumusnya hanya pi r kuadrat. Ya. Jadi pi dikali r kuadrat. Ya. Mungkin kalau ini lebih gampangnya, misal jadi k sama dengan 2pi r, ya, ini untuk yang diketahui jari-jari, yang d-nya itu k sama dengan pi d. Nah, bukan pd ya, tapi pi d. Oke. Nah, ini bisa juga menjadi L sama dengan pi r kuadrat atau pi dikali r dikali r. Ya. Nah, pasti bertanya-tanya, pi itu apa sih? Ya, pi itu apa? Kok ada kata-kata pi? Nah, di dalam teorema lingkaran, pi itu ada 2. Ya, di dalam teorema lingkaran pi itu ada 2. Yang pertama, pi itu ada 22/7 dan pi ada yang 3,14. Nah, mungkin Anda bertanya, Kak, kok beda ya? Kenapa pi-nya harus berbeda? Ada 22/7, ada yang 3,14. Nah, bedanya apa? Kalau 22/7, ya, kalau 22/7 ini untuk R, ya, untuk R atau D, yang mana bilangan atau angkanya itu bisa dibagi 7. Nah, bisa dibagi 7. Sedangkan kalau 3,14, nah itu berarti untuk R jari-jari atau diameternya itu sama sekali tidak bisa dibagi 7. Ya, berarti atau angka selain 7. Bukan selain 7 sih ya, angka selain yang bisa dibagi 7. Nah, ya, jadi pi itu ada 2 dalam teorema lingkaran. Ada 22/7 dan ada yang 3,14. Paham ya? Nah, jangan lupa satuannya, ya. Penting, mau di matematika, mau di fisika, atau di hitungan manapun, namanya kita mengerjakan soal dan itu nanti hasil akhirnya berupa angka, jangan lupa satuannya. Nah, bedanya apa? Kalau keliling itu misal kalau keliling ketemunya meter, ya satuannya hanya meter, m. Kalau misal sentimeter ya hanya sentimeter. Ya. Nah, sedangkan kalau luas itu kalau misalnya m berarti meter kuadrat. Nah, kalau sentimeter ya berarti sentimeter kuadrat.
kadang ketika mengerjakan soal itu kebalik. Ya, itu yang harus hati-hati. Nah, inilah konsepnya. This is concept about circle, ya, about lingkaran. Jadi lingkaran itu ternyata sebenarnya nggak ribet, tapi memang kita harus hati-hati dalam pengaplikasiannya. Itu yang paling penting. Oke. Jadi ini bisa kalian screenshot mungkin, yang nanti buat pemirsa Setia Agama Jogja atau adik-adik semua bisa di screenshot ini. Ya. Sekarang kakak akan kasih satu contoh soal. Ya. Ini tadi busur, ini tadi diameter. Kakak kasih satu contoh soal. Ini contoh soal. Contoh soal misal contohnya sebuah taman berdiameter 28 meter misal, atau 28 m. Nah, sebuah taman berdiameter 28 meter. Jika per 4 meter persegi, ya, taman itu akan ditanam ya oleh satu bunga saja, maka berapa total bunga yang akan ditanam? Nah, ya, sebuah taman berdiameter 28 meter. Jika per 4 meter persegi taman itu akan ditanam oleh satu bunga saja, maka berapa total bunga yang akan ditanam? Ya, mungkin kita bisa jawab di atas, apa ya? It's okay. Nah, nih, sekarang kita identifikasi dulu, ya. D atau diameternya 28 meter. Nah, jika per 4 meter persegi taman itu akan ditanam oleh satu bunga saja, maka berapa total bunga yang akan ditanam? Nah, kalau ada soal seperti ini, ya, berarti ini konsep soal ini adalah mencari yang namanya luas. Ya. Jadi konsep soal seperti ini, ya, konsep soal seperti ini itu kita mencari namanya luas taman. Nah, pertanyaan luas tamannya berapa? Nah, kita cari sekarang. Setelah kita identifikasi, ternyata, ya, dijawabnya di sini ya, oke. Nah, D-nya 28 meter. Ya. Nah, kalau 28 meter berarti karena ini konsepnya mencari luas, berarti kita harus cari R-nya. Nah, R sama dengan, ya, kalau di lingkaran itu diameter itu kan tadi garis dari satu titik lingkaran ke titik lingkaran lain dengan melewati pusat.
Ya, berarti kalau ini di total kan 28 meter. Nah, berarti R-nya berapa dari sini ke sini? Nah, berarti R sama dengan 28 dibagi 2. Ya, berarti sama dengan 14 meter. Itu R-nya. Ya. Nah, berarti per 4 meter kuadrat mau ditanam. Nah, otomatis kita harus cari luasnya dulu. Nah, berarti luas taman itu berapa? Luas taman, ya luas taman sama dengan pi dikali R kuadrat. Ya tadi rumusnya itu ya, don't forget pi dikali R kuadrat. Nah, pi-nya berapa? Nah, karena R-nya 14 bisa dibagi 7 nggak? Bisa. Berarti kita pakai 22/7 ya. Ini luas sama dengan pi R kuadrat. Berarti ya luas sama dengan 22/7 dikali 14 kali 14. Ya, berapa? Ini dicoret bisa 1 2. 22 dikali 2 44. Nah, 44 dikali 14 berapa? Kita cari. 44 dikali 14 berapa? Ini 6 1 16 1 17 4 4. Nah, ini 6, ini 1, ini kelebihan 1 2 sama 4 6. Ya. Nah, berarti luas taman itu 616. Jangan lupa satuannya dicantumin, meter persegi. Nah, ya, ini baru luasnya, baru luas taman. Nah, kita lihat soal lagi. Jika per 4 meter persegi taman itu akan ditanam oleh satu bunga saja, maka berapa total bunga yang akan ditanam? Nah, berarti total bunga yang akan ditanam itu sama dengan luasnya nih 616 dibagi 4. Nah, ini kan meter persegi. Ini meter persegi, ini kan bisa coret. Ya kan? Nah, berapa? Kita hitung. Ya, jadi kakak akan melatih kalian untuk tidak menggunakan hitungan kalkulator. Kita harus mandiri, bisa menghitung sendiri, manual. Ya. Kita bagi 616 dibagi 4. 6 dibagi 4 1, ini 4. 6 dibagi 4, 6 dikurang 4 2. Ya. Ini 21. 21 dibagi 4 itu berarti 5. Ya kan? 5 dikali 4 20. Ini 16. Ya. Karena 6-nya ini turun. Berarti 16 dibagi 4 4. Nah, ya berarti totalnya ada 154 bunga yang akan ditanam di luas taman 616 meter persegi. Nah, ini totalnya. Ya, ini total bunga. Nah, jadi yang harus kalian ingat, ketemu soal seperti ini kita cari luas tamannya dulu. Ya, kita cari luas tamannya dulu. Paling awal lagi identifikasi dulu. Ya, kalau luas itu kan pi R kuadrat. Nah, berarti dari D diameter kita harus jadikan ke R-nya dulu. Nah, setelah kalian identifikasi, kalian cari luas tamannya, baru kita lihat soalnya. Nah, total bunga yang ditanam. Nah, jika per 4 meter persegi taman itu akan ditanam oleh satu bunga saja, berarti total bunga yang ditanam berapa dengan luas taman seperti ini? Nah, berarti totalnya ada 154 bunga. Paham ya semua? Jadi inilah salah satu konsep lingkaran. Simple, ya, hitungannya tidak rumit. Hanya saja ketika menafsirkan soal itu yang harus hati-hati. Oke, thank you so much. See you on the next video. Semoga video kali ini bermanfaat untuk adik-adik kelas 6 SD atau buat adik-adik SMP SMA yang mungkin ingin flashback tentang materi lingkaran, atau buat
calon mahasiswi pendidikan matematika atau matematika murni, nah inilah salah satu hitungan paling simpel dalam matematika. So thank you so much. I'm so sorry if I have some mistake. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like and subscribe.